Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para guru-guru, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan sahibul bait Bapak Haji Ahmad Dimyati beserta para anak-anak dan menantu. Kita doakan beliau Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan bisa membimbing para anak dan menantunya bersama-sama masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita doakan untuk almarhumah Ibu Hajjah Nurhayati binti Bapak Haji Mutih. Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tempatkan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Aminuddin MSI, orang tua kita Bapak Haji Muhtadin, guru kita Bapak Ustadz Haji Munzir Tamamnun, guru kita Bapak Ustadz Haji Kamaluddin Fasha SAG, guru kita Bapak Ustadz Ali Ibrahim SAG, guru kita Bapak Ustadz Bapak Syahriadin, Bapak Ustadz Syahriadin SPD, dan para orang tua yang lain, para hadirin sekalian, jamaah majelis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini alhamdulillah kita sama-sama menghadiri dan mendoakan 1 tahun telah berpulang rahmatullah, telah meninggalkan dunia, yaitu almarhumah Ibu Hajjah Nurhayati. Sudah 1 tahun Pak ya meninggalkan dunia ini, dan kita yang hadir pasti akan apa? Pasti akan menyusul. Para bapak hadirin sekalian, almarhumah ini
meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak, tentunya pasti almarhumah berharap besar Pak ya, terutama kepada putra-putrinya, biar terus bisa mendoakan, membacakan istighfar ya, wabil khusus buat anak-anak almarhumah nih Pak. Karena setiap satu istighfar Pak yang dibaca oleh anak-anaknya itu akan mengangkat satu derajat untuk almarhumah. Ya, satu istighfar satu apa? Derajat. Artinya kalau putra-putri almarhumah Pak sering-sering istighfar untuknya Pak ya, maka kita yakin almarhumah diangkat terus derajatnya, diampuni dosanya, sehingga nanti pada hari kiamat ketika dibangkitkan dosa almarhumah habis berkat istighfar anak-anaknya Pak ya. Maka jangan pernah ngaso-ngaso. Para bapak hadirin sekalian, kematian itu datangnya kepada kita Pak itu sangat dekat. Saking dekatnya Pak, kita belum tahu. Di antara kita semua ini nggak tahu kapan kita mati. Ya, maka ada satu mengatakan al mautu ya'tika baghtatan. Mati itu akan mendatangi kamu secara tiba-tiba. Mati itu datang kagak permisi. Mati itu datang kagak bilang-bilang lagi. Seperti hari ini almarhum guru apa? Masyudi. Kita semua dibuat kaget. Pas saya telepon, ya emang gak sakit lagi, cuma dadanya sesek. Terus dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit udah gak ada. Itu namanya al-mautu ya'tika baghtatan. Mati itu akan mendatangi kamu apa? Tiba-tiba. Kapan aja dia pasti datang. Karena itu tugas kita apa? Siap-siap. Ya, kira-kira kalau kita mati udah banyak apa belum bekalnya, begitu Pak ya. Ya syukur-syukur Pak. Ciri orang mati husnul khotimah, dia itu punya pahala yang terus mengalir. Orangnya udah mati, pahalanya terus apa? Mengalir. Itu ciri-ciri orang mati husnul khotimah. Ya. Kalau ternyata almarhumah umpamanya ya Pak ya, belum ada pahala yang terus mengalir, ya diusahain oleh suaminya, oleh anak-anaknya, berupa apa Pak? Wakaf, infak Pak ya, jariyah begitu. Supaya almarhum mendapat aliran apa? Yang terus mengalir. Dan kalau kita pengen matinya husnul khotimah Pak, maka kita berusaha ketika hidup nyari amal-amal yang kalau kita lakukan dan kita udah mati, pahalanya masih apa? Ngalir. Nah itu kudu kita usahain. Kalau kita udah mati mah Pak, belum tentu anak ya, mantu ngusahain. Paling kagak kita yang masih hidup, usahakan biar kita punya pahala yang terus mengalir. Para bapak hadirin sekalian, di dalam Al-Quran mati itu ada 4 sinonimnya Pak. Ya, persamaan katanya. Yang pertama, mati itu Pak disebut Al-Quran al-mautu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ya, ada kata al-maut. Di sini Allah tegaskan
bahwa setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa itu pasti menemui al-maut. Nah, kita nih yang punya nafas punya apa? Jiwa. Dan itu pasti. Maka al-maut itu Pak, secara bahasa as-sukun, tenang. Maka orang yang mati udah tenang. Makanya almarhumah sudah ada di alam kubur, biar dia tenang, jangan diusik-usik. Ya, biasanya kan yang ngusik-ngusik keluarga juga Pak. Ada bapaknya mati, emaknya mati, yang pada hidup pada berantem, pada kagak akur, gara-gara urusan apa? Warisan. Nah, itu musik namanya tuh, musik orang yang sudah tenang. Ya, ini jangan diusik-usik. Supaya dia tenang terus. Kuburannya menjadi permadani surga, Pak ya. Maka tadi apa tuh? Kirimin istighfar, kirimin doa, kirimin sedekah jariah yang dia terus mengalir. Maka tadi guru kita baca doanya, Allahumma ja'al qabraha raudhatan, gitu Pak. Ya Allah, jadikan kuburnya, kubur almarhumah menjadi taman surga. Wala taj'al, jangan engkau jadikan ya Allah hufratan min hufarin nira, kuburannya menjadi lubang daripada lubang apa? Neraka. Ini nauzubillah. Ya, maka malam ini dihaulin dalam rangka apa? Permohonan kita kepada Allah supaya kuburan almarhumah tenang, disirami oleh Allah dengan aroma apa? Surga. Ya, dengan doa kita bersama. Nah, mati itu Pak secara bahasa berpindahnya ruh, berpisahnya ruh dari jasad seseorang, Pak. Makanya kalau masih hidup berarti masih ada ruhnya. Kalau ruhnya udah keluar dari badan kita, Pak, itu maka dia sudah apa? Sudah mati, sudah al-maut. Makanya kalau kita tidur, Pak, disunahkan baca apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya. Karena ketika kita tidur, Pak, ruh kita keluar. Jangan sampai ketika kita tidur dia keluar, dia nggak balik lagi. Nah, makanya ada Bismikallahumma ahya, dengan nama kamu ya Allah kami hidup, wa amut, dan saya mati. Ya, maka ada doanya itu. Maka ada sunnahnya pula Pak. Ketika kita naik ke tempat tidur, diawali dengan berwudu terlebih dahulu. Sehingga ketika ruh kita keluar dari jasad kita Pak, dan dia sudah tidak balik lagi, maka kita mati dalam keadaan bersuci. Nah, itu ada sunnahnya, suruh berwudu dulu. Para bapak hadirin sekalian, yang kedua, mati itu dalam Al-Quran disebut apa? Ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu Pak, batasnya. Jadi kalau tugas kita udah ada batasnya, selesai. Ini almarhumah, batas tugasnya selesai. Tugas melayani suami, tugas mendidik anak, merawat, tugasnya mencari nafkah, tugasnya mencari rezeki, tugasnya di dunia, ajalnya selesai. Tiba udah. Maka Allah sebut apa? Ajal. Nah, kalau ajal itu datang Pak, nggak ada yang bisa nolak. Ada orang frustasi, stres, kebangetan, mikirin hidup susah, nyari duit susah Pak ya. Ngurus anak juga susah. Yang satu berantem mulu, yang satu susah banget, bedek banget Pak ya. Stres, minta ya Allah pun cabut saja, mati aja mati begitu ya. Rupanya kata dia kalau mati lebih baik Pak ya. Belum tentu. Tapi kalau belum ajalnya nyampe Pak, nggak bakalan. Ya.
Nah, ajal itu adalah batas, kalau kata orang apa? Pensiun. Orang udah pensiun ya udah selesai, udah nggak ngapa-ngapain. Ya, makanya sebelum pensiun bikin apa? Pekerjaan-pekerjaan yang pahalanya terus apa? Mengalir. Yang ketiga, Pak, Al-Quran menyebutkan al-maut itu ar-ruju', pulang kampung. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Semuanya kita akan kembali pulang kampung. Kalau kita pulang kampung, Pak, orang kalau pulang kampung dari Jakarta ke Jawa, dari Jakarta ke Sumatera, kalau belum bawa bekal banyak, berani nggak? Nggak bakalan berani. Ya, makanya saking tidak beraninya kalau saya tanya, udah ada nggak di sini yang siap mati? Nggak ada. Sampai udah pada kisut sama pada ompong juga giginya belum mau mati. Ya. Kenapa? Karena belum siap. Dan semua orang itu pasti namanya ar-ruju'. Dia pasti akan pulang kampung. Ya. Makanya kita pengen nih, Pak, kalau pulang kampung, kita di tempat kampung kita nanti sudah punya rumah. Enak gak tuh? Ya, nanti pulang ke surga. Di surga udah Allah buatin apa? Rumah, kafling. Mau, Pak, begitu? Salah satu amalannya, Pak, kalau pengen pulang kampung, sudah punya kafling, sudah punya rumah, salah satu amalannya nih, Pak, sholatlah sunnah rawatib 12 rakaat. Itu, Pak. Kata Nabi apa, Pak? Siapa orang yang bisa melakukan sholat sunnah rawatib 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Mana itu, Pak, yang 12 rakaat? Qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 2. Berapa dah tuh? 6. Ba'diyah maghrib 2. Berapa? 8. Ba'diyah isya 2. Kemudian qobliyah subuh 2. Tuh, mana yang paling berat? Kayaknya qobliyah subuh kayak itu ya. Ya, Pak ya. Jadi kalau kita mampu, Pak, melakukan sholat sunat rawatib sehari semalam 12 rakaat, Nabi sudah janji banallahu lahu baitan fil jannah. Orang itu Allah kasih apa? Rumah di surga. Tuh, kalau pengen pulang kampung udah punya apa tuh? Rumah. Siapa, Pak, yang membangunkan rumah? Ya kita. Kalau kita ngandelin anak, ngandelin mantu, belum tentu. Orang dia juga jarang-jarang sholat. Gitu, Pak ya. Maka kita yang membangun diri sendiri. Supaya kita pulang kampung, ar-ruju' tadi itu, Pak. Sudah punya apa? Rumah. Itu yang qobliyah, ba'diyah. Ada lagi satu lagi, Pak. Hadisnya sama, di ujungnya akan dibangunkan rumah di surga. Salat sunat duha 12 rakaat. Duha 12 rakaat. Ya, ini kalau di rumah duhanya berapa? 2 kadang-kadang kali ya. Ya. Jadi 12 rakaat duha itu pahalanya banallahu baitan lahu fil jannah. Sama tuh. Berarti kalau kita pagi harinya udah 12 rakaat, rawatibnya 12 rakaat, maka sehari kita sudah punya rumah berapa tuh? 2. Ya. Buat kita pulang kampung. Ya. Besok mau anak kita yang ninggalin di zona surga siapa, silakan. Ya, ini pengennya doang masuk surga, tapi amalnya apa? Nggak ada. Cuma pesan saya nih, Pak, kalau kita sering melakukan yang sunnah-sunnah nih, Pak ya, sholat sunnahnya rajin, puasa sunnahnya rajin, sholat malamnya rajin, baca Qur'annya rajin. Satu syaratnya, Pak, jangan pernah dikasih tahu orang lain. Tuh, kalau yang sunnah-sunnah. Ya, kenapa? Tanda pekerjaan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kadang-kadang
Ngasih taunya apa? Alhamdulillah malam ini sudah qiyamul lail, statusnya di WA apa? Nah, begitu Pak ya. Ya, jangan yang sunnah-sunnah jangan dikasih itu orang lain. Cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak? Karena belum tentu Pak. Walaupun sunnahnya rajin Pak, kita nggak tahu diterima apa ditolak Allah. Maka kata Nabi, jangan pernah disebut-sebut Pak zikrul hasanat al-madiyah. Kalau ada orang menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dia lakukan yang baik-baik, dia sebut-sebut, dikasih orang lain tahu. Itu tuh masjid kalau bukan gua yang bangun maka gak berdiri tuh. Nah, apa yang begitu ya? Sebut-sebut. Kata Nabi apa? Zikrul hasanat al-madiyah. Kalau ada orang nyebut-nyebut kebaikan yang pernah dia lakukan Pak, maka orang itu tanda-tanda rugi. Kenapa? La yadri aku bilang amruddat indallah. Karena kita nggak tahu amal yang sudah kita lakukan diterima apa ditolak Allah, nggak ada yang tahu. Ya, sholat kita diterima Allah apa nggak tahu. Puasa kita diterima apa ditolak Allah, kita nggak tahu. Sedekah, infak, zakat, sedekah kita nggak tahu juga Pak. Jangankan sekelas kita Pak, sekelas Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ismail, amalnya banyak, orangnya sangat dekat dengan Allah, masih takut Pak kalau amal ibadah Nabi Ibrahim itu diterima apa ditolak Allah. Makanya Allah ngajarin tuh Pak dalam doanya. Ya, ini doa yang ini nih, kalau setiap kali berdoa jangan ditinggal. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Karena hak 100% menerima amal kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat Pak, mati itu dalam Al-Quran disebut al-wafa, wafat Pak. Nah, wafat itu Pak artinya sempurna. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan kami sempurnakan pahala kamu. Gitu Pak. Tawaffawna itu sempurna. Faman zuhziha anin nar. Kalau kamu termasuk yang dimasukkan ke dalam neraka, wa udkhilal jannah atau masuk ke dalam surga, faqad faza, maka kamu termasuk yang beruntung. Ya. Makanya orang mati disebut apa? Wafat. Wafat artinya apa? Sempurna. Apa yang sempurna para bapak sekalian? Orang wafat itu ada 3 kesempurnaannya. Pertama, sempurna rezekinya. Ini sekarang masih hidup, masih ketemu rezeki, ketemu air, ketemu buah, ketemu kue. Coba kalau udah mati, nah, selesai dah rezeki kita. Maka selama kita hidup Pak, jangan takut kalau rezeki kita masih banyak. Jangan pernah takut. Pokoknya orang Pak, kalau dia masih hidup berarti masih ada rezekinya. Tapi orang itu rezekinya akan habis kalau dia mati. Maka disebut wafat, sempurna udah rezekinya. Maka nggak ada orang istilah begini Pak, ya ini memang bukan rezeki gua, akhirnya dia diem aja di rumah nggak ngapa-ngapain Pak ya. Nggak ada tuh konsepnya Pak. Selama orang itu hidup, selama itu pula rezekinya masih ada. Jangankan kita Pak yang punya akal Pak ya, lah binatang aja Pak yang kagak punya akal nggak pernah takut dia kalau rezekinya nggak apa, nggak ada, pasti ada. Karena apa? Karena yang namanya wafat sempurna rezekinya. Berarti kalau kita belum wafat rezekinya masih ada. Ayo aja Pak. Dan kita nggak ada yang tahu nih seberapa sisa rezeki buat kita yang Allah masih sisakan. Ya, ada yang mungkin rezekinya masih 1 M. Ya, kasih sedikit ya. Ada yang rezekinya masih 10 M. Ya, ada yang rezekinya apa? Tinggal sepiring doang. Besok sarapan udah apa? Selesai udah. Ya.
Makanya suruh minta banyak-banyak rezeki. Ya, karena rezeki itu akan terus ada kalau kita masih hidup. Yang kedua, Pak, wafat itu sempurna mata dan pendengarannya. Ya, penglihatannya sempurna orang wafat, pendengarannya sempurna orang wafat. Ini jangan dikira, Pak, almarhumah enggak ngelihat, Pak. Almarhumah mendengar. Jadi almarhumah ini Pak ngelihat sejauh mana anak-anaknya yang ditinggal. Kalau anak-anaknya perlu, itu almarhumah senang. Tapi kalau anak-anaknya pada berantem, kayak bekia-kia, tidur mulu kagak sholat-sholat, Pak ya. Itu tadi saya bilang diusik tuh. Almarhumah lagi tenang diusik. Nangis, Pak, dia nangis. Ya. Maka jangan sampai ditinggalkan apa tuh? Kayak sholat, Pak. Ya, kemarin kalau nggak salah di rumah Ustaz saya sampaikan. Apa kata Ustazah Halimah Idris, Pak? Kalau pengen selamat, dua hal yang jangan kamu tinggalkan. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat itu perintah Allah. Sholat itu menentukan amal kita selanjutnya, Pak. Kalau kamu sudah berani meninggalkan sholat, berarti kamu berani meninggalkan Allah. Kalau Allah sudah kamu berani tinggalkan, yang memberi kita segalanya, jangan pernah harap kamu akan bisa masuk dalam surganya. Gitu, Pak. Ya, jangan pernah tinggalin. Makanya kata beliau apa? Sempurnakan wudunya, katanya, Pak. Kata beliau nih ya. Orang itu, Pak, kalau wudunya benar, pasti sholatnya benar. Kalau sholatnya benar, pasti ibadah yang lain benar. Ibadah yang lain benar, pasti hidupnya benar. Kalau hidupnya benar, pasti matinya pun benar. Kalau dia matinya benar, maka pasti dia akan ketemu di surga bersama orang yang paling benar, yaitu Rasulullah. Ya, ada di mana tadi tuh? Di wudu. Nah, ini gimana mau bisa matinya benar, hidupnya benar, Pak? Orang sholatnya juga apa? Nah, kagak benar. Jadi jangan berharap kita hidup kita menjadi benar, mati kita menjadi benar kalau sholatnya enggak apa? Benar. Makanya kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal. Orang yang sholat pasti dijauhi dari perbuatan keji. Orang yang sholat pasti dijauhi dari perbuatan yang munkar. Orang sholat nggak pernah akan mencuri. Orang sholat nggak pernah akan berbohong. Orang sholat nggak pernah nyakiti orang lain, nggak akan pernah. Kalau sholatnya benar. Ya, makanya ini anak-anaknya, ya, kasihan. Almarhumah yang di alam kubur udah tenang, udah enak, diusik, Pak ya. Nah ini jangan, Pak. Karena apa? Tadi tuh wafat, matanya ngelihat, Pak. Tembus pandang. Ya, orang mati itu tembus pandang. Jangan dikira nggak ngelihat. Ya, makanya disebut wafat. Lebih berbahaya, Pak. Kalau Pak Haji Dim nih, anaknya ngapain di rumah, Pak Haji Dim rumahnya di warung, nggak ngelihat kita, Pak. Anak lagi ngapain tuh kita nggak ngeliat ya. Jangan begitu, Pak. Malam-malam kita tidur di kamar kita, ini kamar anak kita, udah jam 2, jam setengah 3 itu kamar masih terang baik. Kita intip anak, kira-kira main apa tuh, Pak? Iya, bukan lagi sholat malam, bukan. Ya kan? Jadi kita nggak ngelihat, Pak, apa yang dilakukan anak kita. Tapi kalau kita udah mati, Pak, kita akan ngelihat apa yang dikerjakan oleh anak kita. Makanya kalau anak itu datang, Pak, ke kuburannya, dia tuh ngelihat. Tahu, ya, senang dia. Sama kayak kita datang ke kuburan Nabi, Pak. Bapak datang nih ke kuburan Nabi, roh Nabi, Pak, keluar, ngelihat siapa umatnya yang datang. Ya, siapa yang datang. Dan Nabi akan menjadi saksi kepada para umat-umatnya yang pernah nyampe ke kuburannya sebagai pemberi syafaat. Ya, makanya kata Ustaz Halimah Idris, kalau pengen cepat ke Mekah, suruh baca tadi tuh, kayak Ustaz Alfi tuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna.
Balighna nazuruh gitu. Ya Allah, sampaikan kami berziarah ke makamnya. Kata beliau apa? Nih gepek nih doa ini nih, wirid ini katanya. Habis sholat malam nungguin azan subuh, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazur. Kenapa Pak? Karena kata beliau apa? Kalau kita sering bersolawat kepada Rasulullah, pasti Nabi akan memberikan syafaat, menolong kita. Ya, inilah yang disebut wafat. Ya, maka hati-hati buat kita yang orang tua kita udah nggak ada Pak. Ya, hati-hati. Beliau itu ngeliatin. Ya, cuman kagak diapain tuh, ketok doang palanya. Ya, agak diseret doang kita sama dia. Ngeliatin, nangis Pak. Kalau ngelihat anak yang satu begini romananya susah, yang begini romananya susah banget ya Allah gitu ya. Kalau dia hidup mah gue siram pakai air panas loh kalau mau bangun Pak begitu Pak ya. Nah ini kita jangan sampai orang tua kita yang di alam kubur tambah apa tuh? Tambah sedih. Makanya kita yang masih hidup terus kalau Pak kita yang hidup bener Pak ya, maka yang dikubur juga apa? Bahagia. Bahagia, senang dia. Oleh karena itu jangan pernah apa? Jangan bosan-bosan. Asal kita lagi malas, ya Allah kasihannya gua nih ya. Asal lagi malas, kasihan nih mak gua nih ya. Begitu. Buka Yasin, kirimin Fatihah. Itu akan bisa membuat dia apa tuh? Tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Begitu Pak. Kita baca doanya ya. Biar dia menjadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah gitu Pak. Menjadi jiwa yang tenang, pulang kampung tenang, udah beres semuanya. Ya, dia tinggal menikmati apa yang dia lakukan selama di dunia. Nah ini makanya kenapa kita ada haul Pak, dalam rangka mengeces yang hidup. Ya, bukan mengeces yang mati doang. Yang ngeces yang hidup, biar nanti kalau kita mati Pak, kita kan semua pasti mati ya. Dan kita belum tahu, kita kira-kira kalau kita mati, anak kita akan berlaku baik nggak sama kita. Kita belum tahu. Ya, supaya anak-anak kita berlaku baik, maka diajarin nih haul. Ya, nih, kalau orang udah mati tuh begini. Nanti kalau gua mati, jangan ampe lu nggak haulin. Gitu Pak ya. Kan banyak orang Pak, kata guru tuh. Ya kan? Nih, dalilnya haul, dalilnya tahlil. Apa tadi? Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, begitu Pak. Orang-orang yang sudah jalan duluan dalam kondisi sama-sama beriman. Terusin guru itu ayatnya. Wala taj'al fi qulubina ghillah. Nah, ini Pak yang paling penting lagi buat yang hidup. Ini buat yang hidup. Kalau yang depan tadi buat yang mati. Apa? Wala taj'al, ya Allah jangan engkau jadikan hati kami ada penyakit ghil. Apa penyakit ghil tuh Pak? Dengki, iri, hasud, sama orang iri baik, gerutu baik, benci baik sama orang. Nah itu penyakit hati tuh. Ya, sama saudara benci baik, sama saudara gerutu baik, iri baik, berantem itu Pak. Itu hatinya ada penyakit ghil. Ya, makanya Allah ajarin. Karena semua Pak, sentral aktivitas kita, sentralnya di hati. Kalau hatinya tenang, hatinya nggak ngapa-ngapa, maka hidup dia tenang Pak. Ini kan orang hatinya geremet baik. Bayar. Nah itu makanya suruh banyak baca doa itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya. Kalau hatinya Pak masih kotor Pak, sulit untuk masuk hidayah Allah. Coba Bapak lihat dah. Kenapa Nabi ketika di Isra Mi'rajkan, apa yang dilakukan oleh malaikat kepada Nabi Rasulullah apa? Dibelah dadanya Pak. Disucikan, dibersihkan dengan air Zam-Zam. Karena Nabi akan berangkat ketemu dengan Allah. Orang-orang yang bersih yang hanya bisa bertemu dengan Allah. Jadi kalau kita mati Pak, membawa rasa dengki hati kita sama orang, sampai dibawa mati, orang itu nggak akan bisa ketemu Allah. Nggak akan bisa. Karena dia masih bawa hati yang kotor. Nabi aja Pak, mau ketemu Allah, dibersihkan hatinya. Biar apa? Alam nasrah laka sadra.
Dadanya Nabi biar lapang, Pak. Nggak pernah iri dengan tetangga, nggak pernah iri dengan saudara, nggak pernah dengki dengan siapapun. Hatinya bersih. Dan hati yang bersih itu yang akan dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan coba-coba. Kadang-kadang orang kita kagak kan, Pak. Gua gedeg banget sama dia tuh. Sampai mati, pokoknya gua nggak bakalan maafin tuh dia. Begitu, Pak ya. Saking apa tuh? Saking gedegnya sama orang. Jangan dibawa itu, Pak. Jangan dibawa mati. Benci sama orang, gedeg sama orang, jangan dibawa mati. Kalau dibawa mati, jangan harap bisa ketemu dengan Allah. Itu namanya Nabi sebut apa? Muflis. Orang yang bangkrut, Pak, orang bangkrut nanti di akhirat itu, orang itu pulang ketemu Allah di akhirat bawa pahala puasa, bawa pahala sholat, bawa pahala zakat infak, tapi dia juga bawa dosa pernah nyakitin orang. Itu orang muflis. Kalau saya pernah nyakitin guru Taminuddin, Pak ya, umpamanya ya, sampai mati, terus mamanya nggak dimaafin, Pak, kebaikan yang saya punya, Pak, pindah ke beliau. Kebaikan sholat, kebaikan infak, kebaikan semua yang saya punya, karena saya gedeg baik, Pak ya, kebaikan yang saya punya pindah ke beliau. Kalau kebaikan saya udah habis, Pak, pindah semua, dosa beliau pindah ke saya. Mau begitu, Pak? Dosa orang itu pindah ke kita. Nauzubillah tuh. Itu yang Rasulullah sebut muflis, bangkrut. Jadi dalam Islam, Pak, nggak ada konsepnya orang benci dengan orang lain, nggak ada. Karena itu Nabi tidak pernah ngajarkan itu. Makanya turunlah ayat apa tuh? Alam nasrah laka sadrak. Artinya apa? Nabi nggak pernah iri, Pak. Mau tetangganya punya mobil kek, mau tetangganya 3 kali naik haji kek, mau tetangganya 3 kali jabatan kek, itu rezeki dia. Semua orang pasti punya apa? Rezeki. Yang penting kan, Pak, hidup di akhiratnya kita apa? Bahagia. Makanya Allah ajarin tuh setiap kali doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan saya dunia yang baik-baik. Wa fil akhirati, yang di akhirat yang baik-baik. Di akhirat pun waqina adzabannar, jauhin ya Allah dari siksa api neraka. Siapa yang pengen, Pak, masuk neraka? Enggak ada. Ya, insyaallah mudah-mudahan, Pak ya, dengan kita hadir haul membuat hati kita semakin bersih. Besok kalau ada yang marah sama saudara, marah sama tetangga, buru-buru diapain? Bukan dihaulin. Buru-buru diapain? Dihalalin. Ya. Diselesaikan. Kenapa? Kalau besok Israel jemput kita masih gedeg sama orang masih ada. Nah, tadi itu tuh muflis. Jadi kita malah bawa dosa orang ada di pundak kita. Nauzubillah, Pak ya. Oleh karena itu, Pak, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhumah Ibu Hajah Nur Hayati. Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, suami dan anak-anak mantunya senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.